Selamat pagi Pak Roni dan teman-teman. Saya Valen Ananta Krisanto dari kelas 7D nomor absen 8. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang fabel yang saya buat yang berjudul Kelinci yang Buruk Rupa. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari ada seekor kelinci yang sungguh senang karena ia akan pertama kali bersekolah. La la la, aku senang sekali pergi ke sekolah. Tetapi sesampainya di sekolah, ada seekor beruang yang bertanya kepada kelinci tersebut. Hei kelinci, kenapa kuping kamu berwarna pink? Bukankah kelinci lain kupingnya berwarna putih? Kamu cacat ya? Pertanyaan itu membuat sang kelinci sakit hati. Tak lama kemudian ada dua hewan baru juga bertanya kepada kelinci. Hei kelinci, kuping kamu kenapa? Kok begitu jelek sih? Coba kamu ngaca deh. Lalu kelinci tersebut pun sungguh sedih dan pergi ke toilet. Ia melihat dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa aku sungguh begitu jelek? Kenapa kupingku berwarna pink? Kenapa kupingku tidak seperti kelinci yang lain? Lalu ia pun menangis dan berlari meninggalkan sekolah dan kembali ke rumahnya sambil menangis. Kenapa? Lalu ibu dari kelinci tersebut melihat anaknya sedang menangis dan datang untuk menemui sang kelinci. Lalu ibu dari kelinci tersebut pun berkata, "Anakku, kenapa kamu menangis?" Setelah ibu tersebut berkata seperti itu, anaknya pun menceritakan apa yang telah ia alami di sekolah. Lalu ibunya berkata, "Anakku, tidak apa-apa. Kuping kita memang aneh, tapi itu tidak merubah fakta bahwa kita adalah kelinci. Kuping kita adalah anugerah. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kuping kita ini sungguh langka." Ibu kelinci tersebut mendukung anaknya dengan kata-kata itu. Keesokan harinya, ia berani mengatakan kepada orang yang kemarin membulinya. Hei, kupingku ini tidaklah buruk rupa, tapi langka. Ibuku mengatakan bahwa kuping kami sungguh langka dan berbeda dari yang lainnya. Langka katamu? Apa sih yang kamu katakan? Kupingmu itu cacat. Ngaca sana. Kamu tuh berbeda, kamu itu jelek. Mengerti gak sih? Kamu jahat. Apaan sih kamu? Mereka pun bertengkar satu sama lain. Lalu sang kelinci kembali sedih dan kembali berlari ke rumahnya dan sambil menangis. Mereka mengejekku lebih parah lagi. Sesampainya kelinci itu di rumah, ia pun masuk ke kamarnya dan mulai menangis. Kenapa sih? Kenapa aku begitu jelek? Lalu tangisannya itu pun didengar oleh ibunya. Lalu ibu sang kelinci pun menasihati kelinci tersebut. Anakku, kamu menangis lagi. Ibu, kenapa ibu melahirkan anak sepertiku? Kenapa kupingku berwarna pink? Aku ini sungguh jelek, ibu. Lalu ibunya pun berkata sama seperti hari sebelumnya. Anakku, kuping kita itu langka. Sudah ibu katakan. Tidak, ibu. Kuping kita ini jelek. Aku benci dengan ibu. Lalu saat itu juga kelinci tersebut lari meninggalkan ibunya. Malam hari pun tiba. Ibu sang kelinci menangis terseduh-seduh karena mendengar perkataan anaknya. Kenapa sih? Kenapa anaknya sudah kubesarkan sungguh begitu jahat?
tangisan tersebut didengar oleh anaknya, dan anaknya pun meminta maaf kepada ibunya sambil memeluk. Ibu, maafkan aku ibu, aku tidak akan mengulanginya. Aku bersyukur mempunyai kuping yang seperti ini. Terima kasih ibu, aku menyayangi ibu. Lalu setelah mendengar itu, mereka pun berbaikan. Keesokan harinya, kelinci itu pun tidak datang ke sekolah. Lalu, ibu guru dari kelasnya mengetahui apa yang telah terjadi. Ternyata selama ini ibu gurunya telah mengamati dia dan teman-temannya yang telah membulinya. Ibu guru tersebut menasehati teman-teman yang ada di sekolah yang telah membuli kuping dari kelinci tersebut. Lalu ibu guru dari kelasnya memanggil teman-teman yang telah membuli sang kelinci. Anak-anak, ibu memanggil kalian karena ibu ingin berbicara. Berbicara apa, Bu? Memang kami berbuat salah? Tidak, ibu hanya ingin bertanya. Apa yang telah kalian lakukan kepada kelinci kemarin? Hah? Kami tidak melakukan apa-apa, Bu. Jangan berbohong, ibu melihatnya. Ibu telah mengamati kalian selama ini. Hah? Kami benar-benar tidak melakukan apa-apa, Bu. Jangan berbohong. Nanti ibu kasih hukuman kamu. Ibu pengen setelah pulang sekolah, kalian berdua pergi ke rumah kelinci dan meminta maaf. Minta maaf apa yang telah kalian lakukan kepada kelinci. Baik, Bu. Aduh, bagaimana ini? Lalu mereka pun sampai di rumah kelinci. Kelinci, kelinci, keluar dong, kami ingin minta maaf. Ya, ada apa? Kenapa kalian ke rumahku? Kami ingin minta maaf karena telah menyakiti hatimu kemarin. Kami sungguh meminta maaf ya. Kamu kenapa? Kok kamu menangis? Enggak, aku terharu saja. Aku maafkan kok kalian. Terima kasih. Wah. Lalu kisah ini pun berakhir dengan kisah yang bahagia. Mereka semua tumbuh dewasa, sukses, dan menjadi hewan terkenal di hutan tersebut. Terima kasih Pak Roni dan teman-teman telah mendengarkan cerita fabel saya pada hari ini. Terima kasih. Kenapa? Kecil.